Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang dapat menjumpai Bapak Ibu kembali dalam ibadah tengah minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Mari bawa segenap keberadaan kita yang terbaik saat ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Engkau yang telah mengubahkan hidup kami Tuhan. Sampai selamanya kami mau hidup hanya bagi Engkau dan bagi kemuliaan Bapa. Mampukanlah setiap kami untuk tetap berada dalam hadirat-Mu sepanjang hidup kami. Ini kami ya Tuhan. Hidupku dulu bagai bencana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu, namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bencana baru masa depanku. Indah terancang dalam tangan-Mu, selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu. Namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bencana baru masa depanku. Indah terancang dalam tangan-Mu, selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu. Katakan selamanya, selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan
selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, Tuhan. Pimpin pikiran, hati kami, telinga kami, Tuhan, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya. Sebelum kami dengar firman-Mu, kami mohon ampun, mohon maaf, Tuhan. Pikiran, perkataan, perbuatan kami banyak yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara pada setiap kami, ya Tuhan. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh berkat bagi setiap kami, berkat yang mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Bolehkah kita menggunakan narkotik? Jawabannya boleh. Yang dilarang adalah penyalahgunaan narkotika. Kita boleh menggunakan narkotik di bawah pengawasan dokter, dan penggunaannya pun biasanya sesederhana seperti kalau ada ibu-ibu yang melahirkan lewat sesar ataupun normal, kadang-kadang ditempel stiker, tapi itu sebenarnya morfin buat nahan sakit. Atau kita lagi jalani terapi kemoterapi untuk kanker, ditempel stiker morfin, atau kadang-kadang malah udah tingkat lebih tinggi lagi. Tapi semua di bawah pengawasan dokter. Narkotik boleh dipergunakan. Waduh, ini di-ban gak nih ya? Kagak lah, emang boleh. Narkotik emang boleh dipergunakan. Bolehkah kita membunuh? Boleh. Makanya ada hukuman mati. Tapi yang melakukan pembunuhan itu bukan kita, pemerintah yang melakukan itu. Siapa yang dibunuh biasanya lewat hukuman mati? Bandar narkotik. Biasanya bandar narkotik itu dibunuh. Kalau bandar narkotik di angka-angka tertentu, sebagai bandar dia sudah mengedarkan atau memiliki barang sekian ratus kilo dan segala macam, biasanya di batasan tertentu dia hukumannya hukuman mati. Mati. Sebentar nih.
Berarti narkotik boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah penyalahgunaan narkotika. Kalau kita yang gunain narkotik, ya nggak boleh lah. Harus di bawah pengawasan dokter. Pemakaiannya biasa buat nahan sakit. Dengan dosis-dosis tertentu. Membunuh boleh? Boleh. Siapa yang melakukan pembunuhan? Pemerintah. Yang dibunuh siapa? Bandar narkotik, dan lain sebagainya. Ngerokok sama nato boleh gak? Boleh lah. Masa gak boleh? Boleh lah. Siapa yang ngerokok dan nato kalau di dunia kekristenan? Bayangin nih. Orang Kristen jadi badan intelijen atau anggota badan intelijen nasional buat nangkep pengedar narkotik. Terus dia gak boleh ngerokok, gak boleh nato, minumnya es jeruk gak pakai gula karena menjaga tubuh ini bait suci gitu kan. Misalkan lagi pertemuan nih, sesama bandar narkotik besar-besar, dia lagi mau menyelusup nih. Wah tuh udah ada yang lagi nyabu, wah udah segala macam deh, udah ada yang lagi geleng-geleng biar naik. Abis itu dia dateng nih, si mata-mata nih, yang udah awalnya belaga jadi ini kan, pengedar narkotik. Tapi sebenarnya dia tujuannya mau tahu siapa aja bosnya, gimana cara nangkapnya, ngumpulin buktinya, tunggu waktu transaksi dan segala macam. Tapi kalau dia kagak ngerokok, kagak tatoan, pasti tanya, ih badan bersih bener, ngerokok gak? Ayo ngerokok dulu. Enggak deh, makasih. Minum apa? Minum minuman keras apa nih? Ini es jeruk aja kalau ada. Kalau boleh yang jeruk anget. Iya, jeruk anget. Minumnya jeruk anget, kagak nato, kagak ngerokok. Langsung ditorongin pistol. Lu polisi polisi juga gak bego-bego begini bener. Artinya, boleh gak tuh? Boleh kalau kita badan intelijen. Nah kalau kita bukan badan intelijen, buat apa ngerokok? Kan merusak tubuh nih, dengan kesehatan kita jadi buruk kalau ngerokok. Tapi emangnya gak boleh ngerokok, kata para pendeta. Tapi para pendeta pada makan babi, makan lemak babi, makan otak kambing, makan durian tiap hari. Kalau misalnya kesehatannya terganggu, emang bukan bait suci yang dirusak? Apakah efek rokok itu lebih berbahaya daripada kolesterol dan diabetes karena soda gembira yang diminum tiap hari? Kalau begitu soda gembira harusnya juga gak boleh dong. Lemak babi juga sama dong. Kan konsepnya adalah merusak bait suci. Jadi menarik ya. Kalau kita bahas boleh gak boleh, itu banyak banget tuh diskusinya. Gak sesederhana itu. Ini kalimat awal udah dibikin agak sensitif. Karena mau melihat responnya aja dulu. Supaya, ih apa nih? Kan biasanya lebih main aman gitu kan. Saya pikir pas saya khotbah di topik terakhir tentang apakah ada waktu di mana Yesus belum menjadi Tuhan, saya gak bakal diundang lagi karena agak menyinggung dinasti ikan. Tapi maksudnya saya emang kadang-kadang suka nekat. Gak ada masalah sebenarnya sih. Nah ini orang di studio nih yang senyum-senyum, mau saya bacain namanya apa ya? Jadi maksud saya itu ya, buat saya pribadi sih, saya bahkan udah bilang sama Om Meras beberapa hari yang lalu. Mungkin tepatnya 8 hari atau 9 hari lalu. Saya bilang, Om, seperti ucapan saya tahun 2015 waktu itu di garasi mobil, cuman kita berdua. Om bener, saya dukung Om. Om salah, saya dukung Om. Om mau saya pindah agama, saya pindah agama. Bapak Ibu, percaya gak sama saya? Apa yang saya khotbahin benar? Bapak Ibu rela gak pindah agama sama saya? Saya nanyain ini ke Komsel kemarin. Orang-orang di Komsel itu yang saya kerjain adalah Home Manado. Pas saya tanyain itu, mereka itu pada kaget. Yang bener, masa nyuruh pindah agama? Iya, saya suruh pindah agama. Agama apa nih? Gimana maksudnya nih? Wah ini sesatnya udah bener nih. Nah ini kalau yang suka motong YouTube, potonglah bagian ini.
Kalau Om Eras suruh saya pindah agama, saya pindah agama. Potonglah bagian ini, lalu bagian ini akan jadi potongan yang menarik karena saya akan benar-benar melakukannya. Dan bukan hanya saya yakin Bapak Ibu yang nonton ini, banyak orang-orang yang pindah agama demi mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Kristen Protestan, Bapak Ibu tuh semua orang-orang yang pindah agama. Agama kita ini baru 500 tahun Pak, Bu. Kita ini dulu kagak ada kekristenan Protestan, adanya cuma Katolik. Dari Katolik terus kita pindah agama nih, pada bikin agama sendiri, pada pindah agama. Apakah kita tersesat? Enggak, kita bilang kita menemukan jalan. Terus kenapa kalau misalkan nanti ada Kristen Protestan, terus kenapa? Siapa yang boleh nyetop? Kristen Protestan adalah satu-satunya yang boleh memprotes. Jadi Katolik itu salah. Yang benar Kristen Protestan. Kok kita boleh bikin agama sendiri, jadi Kristen Protestan, keluar dari Katolik? Sedangkan ternyata Kristen Protestan tidak menjamin kebenaran yang lebih murni. Faktanya setiap oknum bisa ngajar apapun. Di mana lahirnya teologi kemakmuran? Oh, bukan di Kristen lah. Agama itu tuh di negara sono noh, yang pedalaman Singapura kali no ya. Ya enggak lah, kita ini Kristen Protestan lah nih, yang akhirnya kalau nggak salah dianggap ya salah satu guru palsu kali ya. Karena Kristen Protestannya benar, tapi oknumnya, waduh. Tapi apakah Katolik jadi lebih benar? Faktanya, kita tuh pada takut banget kalau keluar dari konsili. Wih, Tritunggal kan ada di konsili. Jangan lawan konsili. Emang kamu hebat, lebih hebat dari Bapak Gereja? Perang salib juga di konsili. Yang mengeluarkan perang salib itu konsilinya Paus Urbanus. Nah terus bagaimana itu? Nih cari dah, masa kita bercanda ya kan? Perang salib, konsili. Nah cari aja, perang salib itu dicetuskan di konsili Clermont tahun 1095 oleh Paus Urbanus II. Konsili itu, kita nggak ikutin aja. Ayo kita perang aja yuk. Konsili deh tuh. Kita nggak perang aja. Kenapa kita keluar? Kenapa kita bikin Kristen Protestan? Karena selama ini Alkitab nggak boleh dibagiin. Kita protes di 95 dalil Martin Luther kan. Kok begini, kok begitu, kok begini? Ya kita bikin agama Kristen Protestan. Terus kenapa? Jadi harus Kristen Protestan tuh harus di Kristen Protestan. Enggak lah. Terus maksudnya apa? Kita mau bikin agama GSKI, agama Suara Kebenaran. Saya tahu ada yang sengaja bikin akun palsu menggunakan nama anak seorang tokoh yang ada di Rehoboth. Terus kesannya akun itu bilang Om Eras adalah Tuhan Yesus kedua. Saya paham. Cara mainnya itu gampang. Saya kan orang marketing. Kalau mau main-main begitu masih juga bisa muji semua orang nih. Saya puji semua jadi Tuhan Yesus nih. Jangan begitu dong. Udah diklarifikasi. Orang itu juga bilang itu bukan akun dia. Itu aja akun baru yang namanya sama. Kan kita tahu lah, kita sering dibikinin kan orang akun pakai foto kita padahal itu bukan kita. Kan itu gampang. Dan gak menghina lagi, memuji Om Eras adalah Tuhan Yesus kedua. Bukan jenis agama itu yang kita mau bikin. Agama di mana Tuhan Yesus dan Om Eras sejajar. Om Eras adalah nabi, bukan begitu. Kita juga gak mau bikin agama karena kita tahu agama tuh gak menyelesaikan masalah. Tapi saya harus fair bahwa kalau kita mau bilang ikut konsili, perang salib itu ada di konsili, terus kita gak mau ikutin. Salah deh tuh. Mereka aja ngakuin itu abad ke-8. Terus kita abad keterangan nih. Terang bener kita nih. Jadi, tadi kan kita udah bahas nih. Tentang mata-mata Badan Intelijen Nasional. Bapak Ibu, di dunia ini kalau bisa sih jangan terlalu polos-polos banget. Ada yang namanya mata-mata. Orang yang belagaknya jadi kayak teman kita. Padahal mah dia musuh kita. Ngelakuin itu jahat gitu. Boleh gak begitu? Boleh lah. Negara mana yang gak punya mata-mata? Semua negara ngelakuin itu. Bapak Ibu warga negara-negara itu juga. Emang Indonesia gak punya mata-mata? Banyak mata-matanya. Jadi gak boleh. Gak boleh punya mata-mata. Karena gak boleh munafik Pak. Kita harus apa adanya, tulus Pak. Jadi kalau seorang mata-mata, seyogyanya mengakulah dia kepada negara itu kalau dia mata-mata Pak. Ya ditembak mati dong Bu.
Tapi selain mata-mata, ada namanya double agent. Dan negara-negara maju punya double agent. Double agent adalah mata-mata yang belaga jadi mata-mata. Bagaimana nih? Jadi ceritanya misalnya nih, Amerika sama Rusia. Misalnya. Ada mata-mata Amerika, disuruh sama orang Amerika, ini mata-matanya Amerika, mukanya muka Rusia, ini kan mata-matanya Amerika, disuruh datang ke Rusia. Kamu ke Rusia ya? Jadi mata-mata saya latih kamu, saya iniin kamu siap? Tahu gak, mata-mata itu adalah dianggap sebagai salah satu jabatan di negara yang secara tidak tertulis paling dihormati, secara tertulis paling tidak dihormati. Karena seorang mata-mata udah tingkat tertentu, kalau ketahuan itu mata-mata atau ketangkep, dia nggak boleh bilang, tapi jangan tangkap saya. Orang saya mata-matanya Amerika. Amerika jangan tangkap saya, nggak bisa. Sekalipun yang nangkep polisi Amerika sendiri. Kalau udah ketahuan publik, penggal, abisin. Makanya kalau kita suka nonton film mata-mata suka dibilang, ini ghost protocol ya. Artinya kalau kamu ketangkep, you are on your own. Kamu nggak bisa ngeklaim kamu mata-mata kita ya. Kita nggak bakal ngelindungin kamu. Karena ini resikonya tingkat tinggi. Kalau kita ngeklaim kamu adalah orang kita, maka kita memicu perang antar negara. Jadi kamu harus mengaku diri kamu sendiri. Kamu siap gak membela negara tanpa real tanda jasa, bahkan dianggap pengkhianat? Kamu siap gak? Bayangin, itulah seorang mata-mata tuh. Orang yang sangat dihormatin secara tidak tertulis dalam artian penghargaannya bisa setinggi-tingginya. Tapi bahkan kalau dia mati dianggapnya pengkhianat sama negaranya. Karena kan mata-mata kesannya membelot. Kesannya ini orang Rusia padahal dia ini mata-matanya Amerika. Itulah mata-mata. Mata-mata adalah orang yang kalau mati pun dia bakalan dianggap sama negaranya yang dia bela, yang dia cintai, dianggap pengkhianat. Karena dia mata-mata. Dianggapnya ini kan orang Rusia. Enggak, dia tuh mata-mata kita. Tapi masih kita cerita. Nggak mungkin dong. Mata-mata taruh di bio IG-nya, di bio Instagram. Saya mata-mata ya. Nggak mungkin. Mata-mata itu pekerjaannya tidak mungkin dikasih tahu ke orang. Bahkan seringkali istri, anak juga nggak tahu kalau dia mata-mata. Kan kita kemarin tahu tuh. Seorang jurnalis. Orang-orang taunya jurnalis, orang Indonesia jurnalis. Dianggap biasa aja jurnalis, terus ya udah pekerjaannya biasa, wartawan-wartawan itu. Ternyata dia mata-mata negara. Gak lama pas dia selesai tugasnya sebagai mata-mata, langsung dia diangkat jadi kepala kepolisian di daerah tertentu. Terus viral kan di online karena, wah tetangganya pada bingung. Ini berarti jadi mata-mata sudah berapa lama nih? Belasan puluhan tahun ternyata. Ya itulah mata-mata. Kalau ada mata-mata yang berakhir bahagia begitu, tapi kebanyakan mata-mata bisa jadi mati sebagai pengkhianat. Kita bahkan gak tahu siapa yang mata-mata, siapa yang enggak. Tapi double agent adalah orang tadi nih, mukanya Rusia. Dikirim sama Amerika, ke Rusia ya. Syup! Mata-matain dia, syup! Dia pergi ke Rusia. Pas dia pergi ke Rusia, Rusia langsung panggil ke ruangan khusus. Rusia bilang, nggak usah aneh-aneh. Saya tahu kamu nih mata-mata Amerika, saya tahu. Kamu tahu gak siapa yang nyerahin kamu ke saya? Kamu nih baru hari pertama kan bertugas di Rusia kan? Kamu tahu gak ya siapa yang nyerahin kamu ke saya? Yang nyerahin kamu ke saya itu atasan kamu. Hah, kok bisa? Kok saya dikhianatin sama atasan saya sendiri? Kamu gak tahu. Kelakuan korup yang paling tinggi biasanya ada di organisasi yang menegakkan anti korupsi. Ingat dong iklan Partai Biru. Katakan tidak, katakan tidak, katakan tidak. Semua pemain iklan katakan tidak. Bagus, mantap Bapak, luar biasa. Jadi, saya mah mainnya udah gak pinggir jurang. Saya mainnya di jurang. Ini editor aja yang bingung kali yang mana yang mau dipotong. Masa semuanya saya potong? Enggak, jangan ada yang dipotong. Tenang aja. Cuman maksud saya adalah, kan saya gak sebut tadi apa kan. Masa saya sebut kerat? Enggak lah. Nah, jadi sekarang masuk nih. Kita gak mau masuk politik, udahlah. Gak ada partai yang bersih. Mana sih? Emang kalau partai yang biru itu begitu maksud saya apa? Jangan pilih yang presiden yang partai biru. Sama mau partai warna apa kek? Merah, kuning, hijau, pink, ungu, putih. Korupsi-korupsi juga lah. Kalau belum korupsi ya karena belum ada kesempatannya atau belum ketahuan aja. Maksud saya adalah bukan tentang itunya. Tapi tentang sebagai mata-mata. Pas dia ditangkap tuh sama Rusia. Dibilang gitu. Yang ngasih kamu itu. Ya orang-orang kamu sendiri itu. Kamu membela negara kamu. Padahal kamu nih orang Rusia. Saya tahu kamu orang Rusia.
Tapi kamu malah pindah ke warga negaraan jadi Amerika. Terus kamu jadi mata-mata sekarang di sini. Udah, tenang, saya nggak bakal bunuh kamu. Dan yang pasti saya tidak akan bunuh anak kamu yang kebetulan sekarang ada di rumah saya. Dan saya tidak akan siksa istri kamu yang kebetulan sekarang ada di gudang saya. Tenang aja. Waduh, ancaman tidak tertulis tuh. Jadi kalau kamu mau mereka baik-baik saja, saya tidak akan ngapa-ngapain asalkan kamu kooperatif. Kooperatif artinya sekarang kamu gak ada masalah. Kamu mau saya set jadi double agent. Kamu kerjanya seakan-akan mata-mata Amerika untuk saya. Tapi nanti saya akan kasih 2 hal buat kamu. 1, disinformasi. Saya akan bocorin rahasia negara Rusia ke Amerika lewat kamu. Tapi saya hanya akan bocorin rahasia-rahasia yang ya nggak penting-penting banget gitu. Penting sih, tapi nggak penting-penting banget. Saya resikoin itu, nggak ada masalah. Beberapa anggota saya ditangkap, dipermasalahin. Karena saya lagi mau ngalihin perhatian Amerika untuk proyek besar saya. Kamu harus bikin FBI, CIA, semua pusingnya adalah ke proyek kecil ini yang bakal saya bongkar ke kamu. Tapi sebenarnya saya lagi mau jalanin proyek besar. Waduh, seru ini. Nah terus, semisal kamu ketahuan, jelas kamu gak bisa ngaku kalau kamu double agent. Karena kalau kamu ngaku double agent, maka saya bongkar keluarga kamu, anak kamu, istri kamu. Saya bongkar isi perutnya. Wah, pasti takut karena diancam keluarga. Oleh karena itu, banyak double agent. Jadi, siapa yang bisa dipercaya di dunia ini? Seringkali orang sangat tidak percaya sama mata-mata. Karena gak tahu ini mata-mata benar masih mata-mata atau double agent. Pak, ini hubungannya apa sih mata-mata double agent sama kekristenan nama yang dari tadi Bapak ngomongin? Nah, kita mulai serius nih. Faktanya, kita nih agak gusar. Karena video ini sebenarnya agak aneh. Mengajak orang pindah agama. Enggak, saya nggak lagi bikin agama baru. Pak Yaras lagi nggak bikin agama baru. Cuma saya mau tegesin aja. Pindah agama itu sudah dilakukan oleh semua orang Kristen Protestan ketika mendirikan gereja Kristen Protestan. Yang di bawahnya ada karismatik, Pentakosta, Injili, Advent, dan semuanya ini. Kita tuh lagi pindahin agama dari dulunya kita Katolik terus jadi Kristen Protestan. Namanya aja Bapak Ibu masih selalu diingat orang kan. Kristen Protestan. Kita tuh karena protes sama Katolik kita bikin Kristen Protestan. Apa yang membuat kita lebih benar? Kalau kita mau tanya konsili yang mana pada dasarnya itu punyanya orang Katolik. Kita ini adalah, mohon maaf, ya tidak resmi dalam artian bukan tidak resmi lah ya. Ya tidak sebadan sama dia, tidak searahan kalau mau pakai bahasa realnya. Kita ini sesat nih. Kita ini Kristen Protestan ini sesat, ayo dong balik ke Katolik gitu loh. Tapi kan kita tetap di Kristen Protestan kan? Karena merasa Kristen Protestan yang benar, Katolik lah yang sesat. Nah sekarang saya tanya, siapa yang bisa menjamin organisasi itu tersesat atau tidak tersesat? Dua Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, titik. Kata Rasul Petrus. Yang pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi kemudian berbalik. Pertanyaan saya adalah, siapa yang bisa menjamin mana yang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu? Bagaimana kita membedakan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu? Simple. Buah hidupnya. Kalau kita ngerasa, sebenarnya sih doktrin yang dia omongin sih benar ya. Doktrinnya tuh tepat. Tapi kok kayak orang iklan gitu nyari AdSense di YouTube. Ya udah dah. Kok ini bikin orang ribut aja ya? Saya kok nonton ini jadi kagak damai. Ini mah yang udah pasti hasilnya adalah keributan dan iklan. Ini acaranya sih 1 jam. Tapi kenapa iklannya banyak banget ya? Kenapa saya denger dia jadi kayak kagak mau beragama ya? Jadi, kalau mau kita jujur-jujuran, semua orang bisa aja ngomongin kebenaran. Bisa lah. Orang cuma ngomong. Baca aja Alkitab terus ngomongin. Udah kebenaran. Nih, sesat apapun orang, tinggal baca Alkitab terus ngomong. Kebenaran. Kayak tadi tuh. Mata-mata juga kerjanya begitu, disinformasi. Disinformasi itu artinya adalah, kan kerja dikasih tugas 2 tuh mata-mata biasanya. 1 disinformasi, kasih informasi rahasia tapi yang gak penting-penting banget. Jadi, sambungkan kebenaran dan ketidakbenaran. Jadi dengan begitu, orang susah membedakan mana yang benar, mana yang enggak nih. Soalnya waktu dia ngomong ini, bagian ini benar. Tapi kok bagian ini enggak nih, bagaimana nih? Yang kedua, supaya mata-mata ini bisa bagi informasi. Selain kamu, di Rusia, mata-mata siapa aja? Kasih nama-namanya ke saya. Wih, serem itu. 1 mata-mata ketangkep, bakal dicari.
Saya nggak mau tahu, kamu harus cari tahu siapa mata-mata selain kamu di Rusia. Oh begitu. Pertanyaan saya sekarang nih. Kalau ada orang ngakunya pejuang Kristus nih. Tapi jelas-jelas kita ngebaca, wangi-wanginya sih bukan nih. Ya dia mata-mata itu. Terus dia bilang, enggak, dulu Pak saya orang jahat, sekarang saya sudah bertobat. Pas kita lihat, ini mah sama-sama jahatnya, cuman beda cara menjahatinya. Jadi sebenarnya mata-mata juga, double agent mungkin. Orang yang kayaknya udah benar dan berubah, ternyata adalah masih mata-mata. Terus maksudnya apa? Mau menimbulkan perpecahan nih Pak di antara orang Kristen. Nih kalimat mata-mata tuh. Bapak nih nyesat-nyesatin orang mau menimbulkan perpecahan ya? Coba nih denger nih. Di dalam satu kelompok, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Masuklah sebagian orang, ngaku-ngakunya Kristen, terus bikin masalah. Bikin ribut. Terus giliran kita bilang, kamu nggak Kristen, Kristen ngajarannya nggak begini. Terus dia bilang, jangan nyesat-nyesatin orang, kamu paling bener aja. Wah bagus nih. Ini kan sebenarnya cuma pengkalimatan bahwa ya pengennya nih sebagian itu adalah supaya mereka tuh nggak dianggap oknum, supaya mereka nggak hilang, supaya mereka tetap bisa melebur, supaya mereka tetap jadi serigala berbulu domba yang bisa makanin domba-domba nih. Kalau mereka merugikan kita nggak terlalu banyak, nggak ada masalah. Tapi detik ini mereka merugikan kita sangat banyak. Simpelnya, pernah dengar gak Charles Darwin? Charles Darwin yang pencipta teori evolusi. Tahu gak kalau dia itu lulusan sekolah teologi? Charles Darwin itu lulusan sekolah teologi. Saya tuh gak bakal ngomong kalau gak ada datanya. Cuman datanya tuh, nih, kita lihat aja. Charles Robert Darwin, lahir 12 Februari tahun 1809, meninggal 19 April 1882. Dia ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya terhadap teori evolusi. Menurut Darwin, sederhananya, semua spesies dari kehidupan telah diturunkan dari waktu ke waktu oleh nenek moyang bersama. Darwin tidak pernah bilang kita dari monyet, tapi Darwin bilang nenek moyang monyet dan nenek moyang kita itu sama. Dia tidak bilang kita dari monyet, dia bilang nenek moyang monyet dan nenek moyang kita itu sama. Sederhananya, Darwin ini lahir di Inggris. Anak kelima dari 6 bersaudara. Papanya namanya Pak Robert. Mamahnya namanya Ibu Susanna. Pak Robert Darwin dan Ibu Susanna Wedgwood. Kakeknya namanya, ya udah kepanjangan nih. Tapi intinya adalah keluarga Darwin itu adalah keluarga yang mendukung gereja Unitarian di Inggris. Ibunya Charles Darwin itu meninggal ketika Charles Darwin usianya 8 tahun. Kemudian di tahun berikutnya setelah ibunya meninggal itu Charles Darwin ditaruh di sekolah Shrewsbury yang gak terlalu jauh dan dia tinggal di asrama sekolah itu. Walaupun Darwin itu dari awal tertarik biologi, tapi buat nyenengin papanya yang adalah seorang dokter, Pak Robert tadi itu dokter, dia ngambil studi kedokteran. Lalu tahun 1825 jadi dokter magang, nolongin papanya ngerawatin orang-orang miskin. Baik deh nih. Tapi masalahnya Charles Darwin akhirnya ninggalin kedokteran karena membenci praktik-praktik bedah yang masih brutal dan tidak beretika pada masa itu. Tapi ayahnya itu gak seneng karena anaknya Charles Darwin ini udah gak berminat jadi dokter. Jadi diem-diem didaftarin sama papahnya ke program Bachelor of Arts di Christ's College, Universitas Cambridge. Untuk disiapin jadi pendeta. Papahnya nih. Pilihan itu paling masuk akal karena selain dokter, hari itu para pendeta Anglikan memperoleh penghasilan yang sangat lumayan. Pendeta Anglikan itu Kristen Protestan nih, Protestan. Yang kalau Bapak Ibu cari cerita sejarahnya, Anglikan itu berdiri karena protesnya raja. Aduh, ini sensitif tapi ini emang bener. Gimana ya jelasinnya ya? Jadi kan Protestan itu di berbagai negara beda-beda alasan protesnya. Di Anglikan itu
ada seorang raja yang ingin melakukan pernikahan dengan aturan yang berbeda dari gereja lah, begitu sederhananya. Jadi raja ini kebetulan punya 6 istri. Ya tentunya seorang Katolik tidak boleh mempunyai 6 istri. Nah, mendengar ternyata di beberapa negara ada protes dan Kristen Protestan, maka berdirilah Anglikan salah satunya untuk memenuhi Raja Inggris ini supaya bisa punya 6 istri. Oke, sensitif tuh. Cuman kan penonton sini nggak mungkin lah ya parlemen Inggris, jadi terlalu tinggi. Tapi Charles Darwin dimasukin sama papanya ke sekolah teologi deh tuh. Supaya belajar, supaya jadi pendeta Anglikan dan penghasilannya lumayan. Dan tahu gak, mereka itu kan kaum naturalis, ya pecinta alam dan lain sebagainya. Kebanyakan kaum naturalis di Inggris itu adalah seorang pendeta. Jadi itu udah biasa. Ya namanya juga Inggris. Kala itu agama mayoritas Inggris ya jelas-jelas adalah Kristen dan kekristenan. Oke lah. Terus kenapa? Hubungannya apa? Hubungannya adalah Charles Darwin menemukan bahwa kala itu Inggris itu melakukan banyak kolonisasi. Ya bukan hanya di kala itu dan kala-kala sebelumnya juga ya. Kolonisasi ini membuat, aduh gimana ya ceritanya ya. Yang awalnya untuk membantu para Inggris itu masih sebutnya pribumi. Pribumi yang dimaksud itu biasanya orang kulit hitam. Tujuan awalnya membantu kelompok warga di situ supaya maju katanya. Padahal mah sebenarnya realnya nih supaya dijadiin budak. Terus diambil sumber daya alamnya, diperes dan segala macamnya begitulah. Charles Darwin cuma ngelihat, gila nih. Gak ada kemanusiaannya nih orang-orang yang beragama nih. Dia kecewa. Ya habis itu dia banyak kekecewaan selanjutnya. Dia punya ada keturunan-keturunannya dia menikah dengan saudara dekat. Jadi kalau kita zaman sekarang bilangnya incest lah gitu ya. Dia menikah dengan saudara dekat. Ya namanya juga menikah dengan saudara dekat. Dengan saudara dekat itu kalau menikah, incest itu dilarang karena habis itu nanti keturunannya bisa punya banyak ya kecacatan lah gitu. Ketidaksempurnaan fisik. Intinya itu terjadi pada keturunan-keturunannya Charles Darwin. Dan intinya hal-hal berbagai hal itu dengan pergolakan imannya sendiri, dia akhirnya nggak terlalu masuk dan bahkan seperti dianggap meninggalkan kekristenan lah. Nggak tahu lah ujung hidupnya bagaimana di hati dia. Cuman intinya adalah dia sekarang tokoh yang dibenci sama gereja-gereja karena teori evolusinya. Tapi kalau saya mau telusurin, dia itu sebenarnya yang korban. Karena gereja-gereja malah menggerakkan gold glory gospel. Lah sama nih, Belanda waktu menjajah Indonesia kan gold glory gospel. Meraih emas, meraih kekuasaan dan sekalian menginjil. Ya kali. Ngejajah, ngebunuh, ngerampok, sekalian menginjil. Tapi faktanya begitu, gold glory gospel. Ya pantas saja orang Indonesia nggak ada yang atau kebanyakan tidak simpatis sama kekristenan. Karena diinjilinnya bareng sama dijajah. Oleh karena itu siapa penjahat sebenarnya? Charles Darwin. Ya jelas enggak. Kekristenan di Inggris lah. Yang mengkolonisasi orang-orang. Lalu menjajah sekalian menginjil. Masa begitu? Di Alkitab mana sih diajarin begitu? Kan gak ada. Lah ini apa namanya? Ya mata-mata ini. Double agent ini. Lah pertanyaan terakhir. Berarti apakah kita ini posisinya di mana? Apakah kita ini jangan-jangan sebenarnya adalah mata-mata double agent yang tidak menyadari dirinya double agent. Kita nih adalah boneka iblis, diperalat iblis, sengaja ditaruh nih. Karena iblis itu, ini udah closingan nih ya. Closingan, paling cuma 2 menit deh yakin deh. Lebih lah dikit. 3 doang nih alasannya kalau kita jadi mata-mata. Biasanya iblis tuh punya 3 tujuan nih. 1, kita nih jadi duri. Gak apa-apa, kita tetap Kristen nih. Iblis gak narik kita jadi ateis. Tapi kita jadi duri. Selama kita Kristen, banyak banget orang bilang, ih males gue Kristen, orang Kristen kayak begitu. Nah, ih males Kristen, pendeta kayak begitu. Jadi duri. Orang mau masuk Kristen, ditusuk duri. Yaitu adalah kita nih, si mata-mata. Jangan sampai, cuman kalau kita adalah si duri, yaitu fungsi kita memang begitu tuh. Orang mau masuk ke Kristenan pas ngeliat kita, ih males jadi orang Kristen. Kayak dia. Nah, cabut. 1 jadi duri, 2 jadi bom waktu. Wah kita Kristen nih, banyak pengikutnya. So, orang lihat kita pengen jadi orang Kristen.
Padahal nih, kita belum kelihatan aja nih. Satu hari kita cuma mau dituai sama dunia. Detik ini kita ngelakuin banyak skandal nih. Korupsi, kejahatan, dan segala macam. Ya kayak pendeta yang ketahuan korupsi terus dipenjara. Gara-gara terlibat di kasus korupsi pemerintahan. Yang gerejanya sangat besar. Luar biasa. Bukan di negara sini, di negara sono. Pertanyaannya cuma ini. Ketika pendeta jatuh dalam dosa. Dan dosanya itu dipopulerin di mana-mana. Itu jadi bom waktu. Tadinya dia mengumpulkan 10.000 pengikut. Ketika jatuh dalam dosa, dia membuat 100.000 orang murtad. Karena dilihat, gila pendeta yang suci aja bisa jatuh dalam dosa begitu. Buat apa saya Kristen kalau begini? Di mana keselamatan? Nah, faktanya memang kita bisa aja bilang, masa ikut Kristen ngeliat pendetanya? Ya faktanya emang ngeliat pendetanya, orang tuannya belum kagak kelihatan kan. Yang dilihat pendetanya dulu, yang didengerin khotbahnya juga khotbah pendeta. Ya kalau pendeta jatuh dalam dosa ya pasti berdampak ke iman jemaatnya, apalagi jemaat yang lemah. Mungkin ada jemaat yang kuat yang gak terdampak, cuman kalau jemaat yang lemah ya pasti terdampak lah. Jadi jangan-jangan kita nih mungkin bukan pendeta, tapi tokoh atau pemimpin atau public figure tertentu yang wah punya pengikut banyak, tinggi. Cuman tujuannya supaya satu hari pas kita murtad itu, kita memang gak dibikin iblis murtad sekarang, memang enggak. Kita cuma ketawain orang murtad dong, kita bilang, ih kesian dia ya, dulu Kristen sekarang bukan. Kita pikir kita lebih baik, padahal kita cuma lagi dituai supaya pengikut kita sekarang lebih banyak, makin banyak. Pas kita bikin dosa, dibeberin sama iblis, dunia ketawain kita. Wah pengikut kita plus keluarga besar-besarnya, semuanya mundur dari kekristenan imannya. Pun dia masih beragama Kristen, tapi imannya mundur. Lalu itu aja fungsinya. Dan yang terakhir potensi. Potensi artinya ya sebenarnya kita nih sementara ini masih Kristen dan masih mata-mata dunia. Karena memang belum dikasih potensi dosa aja. Ya sewaktu-waktu ada potensi dosanya kita korupsi. Ya sewaktu-waktu ada potensi dosanya kita membunuh. Ada sewaktu-waktu ada potensi dosanya kita berzina. Sewaktu-waktu ada potensinya. Memang sekarang memang belum ada potensinya aja, gimana bisa. Belum ada potensinya. Sekalinya ada potensi kita ngelakuin itu. Terus maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalau belum bisa ngelakuin kebaikan, jangan jadi orang jahat banget gitu. Kalau bilang, mana ada manusia sempurna? Oke deh. Orang udah dijelasin panjang lebar masih bilang begitu, ya udah. Oke, seenggaknya jadi orang baik dah. Jangan jahat-jahat banget. Kalau jadi orang terlalu jahat-jahat banget, rugiin banyak orang. Itu belum di akhirat juga di dunia udah disumpah-sumpahin orang. Kalau jadi orang, jadilah orang. Orang jadi orang karena karakternya. Bukan karena tampilan fisiknya dan kebetulan terakhir sebagai manusia. Manners make it man. Yang menjadikan seseorang adalah orang adalah karakternya, mannersnya. Karakternya itulah yang menjadikan dia manusia. Tanpa karakter Kristus di diri manusia, manusia itu seperti monyet tak berbulu. Yang bahkan kelakuannya bisa lebih jahat daripada iblis dan lebih berbahaya daripada ular berbisa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hari ini kami belajar tentang bagaimana membedakan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan juga kepalsuan dalam hati kami sendiri ya Tuhan. Kami tidak hanya berusaha tajam untuk membedakan mana pengajaran yang palsu, kebenaran yang palsu, tapi juga kami berusaha melihat ke diri kami, apakah jangan-jangan kamilah kepalsuan itu. Tuhan tolong. Kalau kami tidak bisa membedakan kepalsuan itu, Tuhan tolong cerahkan hati kami. Kalau ternyata kepalsuan itu adalah diri kami, Tuhan tolong cerahkan hati kami. Kami mohon ampun, mohon maaf Tuhan untuk banyak kesalahan kami. Kami mau jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berkarakter Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.